نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di petang hari ini insyaallah. Masuk ke hadis yang ke-42 dari bab sabar dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadisnya hadis yang ke-42 masih tentang sabar ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, lamma kana yaumu Hunain, ketika terjadi perang Hunain atau pada hari perang Hunain, perang antara orang-orang kafir ya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutamakan seorang manusia, seseorang ya, fil qismah, dalam pembagian, maksudnya dalam pembagian hasil dari perang atau hasil perang atau disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Fa'atal Aqra' ibn Habisin mi'atan minal ibil, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Rasul memberi bagiannya ke Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisnin, dan Rasul memberikan kepada Uyainah bin Hisn mithla dzalik 100 ekor unta juga seperti itu. Masya Allah, banyak sekali ya dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'ta nasan, dan Rasul pun memberi kepada seseorang min asyrafil arabi, dari pemuka-pemuka Arab ya, pemuka-pemuka Arab, tokoh-tokoh Arab. Wa atharuhum yauma idzin fil qismah, dan melebihkan atau mengutamakan mereka pada hari tersebut dalam pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Ini 100 ekor unta, ini 100 ekor unta, dan seterusnya. Rasulullah melebihkan, mendahulukan, mementingkan tokoh-tokoh Arab. Faqala rajulun, lalu ada seseorang atau seorang laki-laki berkata, ada seseorang berkata mengomentari tentang pembagian tadi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Laki-laki ini berkata, demi Allah, sesungguhnya bagian ini tidak adil. Yang dibagi oleh Rasul tidak adil, kata dia. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak ikhlas karena Allah. Ya, kepada Nabi dikatakan tidak adil dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, maka kata Ibnu Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah,
hal ini benar-benar akan saya kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, lalu Ibnu Mas'ud mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima qala, lalu Abdullah bin Mas'ud menyampaikan tentang perihal tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara wajhuhu, maka Nabi mendengar berita dari Abdullah bin Mas'ud tadi, berubah wajahnya. Fataghayyara wajhuhu, wajah beliau berubah. Hatta kana kasirfi, yang sehingga wajah beliau itu seperti menahan marah, merah padam, ya, menahan marah. Tsumma qala, kemudian Nabi menjawab atau Nabi berkata, bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kata Nabi, lalu siapa lagi yang bisa berlaku adil? Lalu siapa lagi orangnya yang berlaku adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Ini jawaban Rasul. Ya, jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara, sungguh Nabi Musa disakiti lebih dari ini, lebih banyak dari ini, kata Nabi. Fasabara, tapi Nabi Musa bersabar. Fakultu, maka Ibnu Mas'ud berkata, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku tidak sekali-kali lagi setelah itu, ya, menyampaikan berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada setelah itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu lamma kana ghazwat Hunain. Ucapan Ibnu Mas'ud tentang ketika terjadi perang Hunain, yakni disebut juga perang Taif, dan ini terjadi setelah Fathu Mekah. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu artinya kaum muslimin sudah menguasai Mekah. Yang tadinya mereka di Madinah, ya, Mekah belum dikuasai, kemudian disebut Fathu Mekah ketika kaum muslimin sudah menang, sudah menguasai Mekah. Yang kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Itu. Ghazahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berperang, ya, dengan mereka. Rasul berperang, peperangan mereka, ya, kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Kemudian banyak mendapatkan ghanaimun katsiratun jiddan wa ghanama minhum ghanaimun katsiratun jiddan, mendapatkan barang rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Ghanimah ini halal, ya, barang-barang atau harta benda yang ditinggal oleh orang-orang kafir karena kekalahan perang, maka diambil oleh kaum muslimin. Mendapatkan banyak sekali, min ibilin wa ghanamin wa dirhamin wa dananirin, ya, baik itu onta, ya, ataupun kambing, dirham dan dinar, banyak mendapatkan rampasan perang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di Al-Ja'ranah. Singgah di Ja'ranah, yaitu sebuah tempat di perbatasan haram, min jihati Taif, dari arah Taif. Rasul berhenti di situ, ya. Kemudian beliau turun dan membagikan harta rampasan perang tersebut. Ini ceritanya hadis ini, ya, jamaah sekalian.
Wa qasama fil mu'allafi qulubuhum, kemudian Nabi membagikan untuk melunakkan hati-hati mereka yang baru masuk Islam, ya, pemimpin-pemimpin qabilah yang baru ya masuk Islam, ya, yu'allifuhum 'alal Islam, supaya melunakkan mereka kepada Islam lebih, ya, supaya mereka lunak di atas agama Islam. Ini maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wa'atahum ata'an katsiran, karenanya Rasulullah memberikan bagian ghanimah mereka dengan pembagian atau pemberian yang sangat banyak. Hatta kana yu'til wahidu minhum mi'an minal ibil, sampai-sampai Nabi membagi di antara mereka salah satu atau memberikan satu orang di antara mereka itu 100 ekor onta. Masya Allah, ditanggung-tanggung mendapatkan 100 ekor onta. Ya, bukan kambing lagi, onta 100 ekor. Lamun ning masjid kin kan kemotli 100 ekor. Ya, dimasukkan ke masjid ini 100 ekor onta, tidak tanggung-tanggung. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada saja seseorang dari di antara kaum tersebut, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha, demi Allah katanya, pembagian ini tidak adil. Ada yang 100, ya misalnya mereka dikasih 100 menurut hawa nafsu laki-laki ini, pembagian ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan pembagian ini tidak berniat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah. Ini ada saja orang yang seperti ini. Ya, ada saja setiap zaman itu. Ya, yaqulu hadzal qaul, dia mengatakan dengan ucapan tersebut di dalam fi qismatin, di dalam pembagian qasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pembagian yang dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia terbawa oleh syaitan, cintanya dunia, yang sehingga dia terjerumus dengan keyakinan dan ucapan yang membinasakan dirinya. Ya, laki-laki tersebut, hadhil kalimatu kalimatu kufrin, maka kalimat tersebut, ucapan tersebut adalah ucapan kafir, karena dia mengatakan kepada Nabi, Nabi tidak adil. Nabi dalam perkara ini tidak berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir, ucapan kafir. Iya. An yansiballaha wa rasulahu, dia menisbahkan Allah dan Rasulnya ila adamil adli, kepada hal atau tidak adil, menisbahkan kepada Allah dan Rasulnya tidak adil. Wa ila anan nabiyya lam yadidabiyah wajhallah, dan menunjukkan atau menisbahkan kepada Nabi tidak berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tidak ragu, wala syakka, tidak ragu lagi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada biha wajhallah. Padahal Nabi membagi apa yang dia lakukan itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu dalam pembagian ini tidak menghendaki atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi permasalahannya ini namanya juga dakwah. Ya, beliau itu arada an yu'lifa kibarul qabaili wal asyairi. Beliau punya tujuan dengan diberi 100 ekor, nih tokoh-tokoh ini 100 ekor, ini 100 ekor, itu untuk melunakkan pembesar-pembesar suku, ya, suku-suku dan kabilah-kabilah tersebut. Min ajli an yattaqiyawal Islam, dengan tujuan supaya Islam ini menjadi kuat. Ya, dengan tujuan supaya Islam menjadi apa?
kuat Islam. Kenapa sih? Karena kalau tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kabilah dan suku ini, ya, lunak hatinya untuk memeluk Islam, untuk membela Islam, sehingga keimanan mereka menjadi kuat dengan hal tersebut, maka tentu, ya, kita atau Islam akan mendapatkan dari mereka, tokoh-tokoh itu, pembesar-pembesar itu, yakni akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Dan kemudian bisa jadi akan diikuti oleh masyarakatnya, oleh tokoh-tokoh yang lainnya, ya, sehingga Islam menjadi kokoh dan kuat. Ini maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal jahlu wal iyadu billah yuqi'u sahibahu fil halakah. Akan tetapi begitulah kebodohan itu, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan dengan ucapan Nabi tidak adil, Nabi tidak berharap kepada Allah, seperti itu. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud yang semoga Allah meridainya, ketika mendengar ucapan laki-laki tadi, Nabi tidak adil, Nabi tidak berharap ridho Allah, tidak berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan bahwa Nabi itu demikian, maka Abdullah bin Mas'ud menghabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa laki-laki tersebut mengatakan demikian, yang sehingga wajah Rasul dalam hadis tadi berubah, wajah beliau berubah, ya, menjadi wajah yang menyimpan kemarahan, sehingga wajahnya merah padam, ya, berubah wajahnya. Kemudian Nabi berkata, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Lalu siapa lagi kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Siapa lagi orangnya? Ya, maka benarlah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, idza kanat qismatullahi laysat adlan. Kalau pembagian dari Allah ini bukan suatu keadilan, wa qismatu rasulihi laysat adlan, dan pembagian Rasulnya juga tidak diyakini sebagai sesuatu yang adil atau tidak adil, faman ya'dilu idzan. Lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya sudah dihakimi seperti itu, dikatakan tidak adil. Lalu dalam hadis tadi kata Nabi, beliau mengingatkan Nabi sebelumnya, ya, ini untuk memperteguh, memperkokoh hatinya. Yarhamullahu Musa, sungguh katanya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Laqad udhiya bi aktsari min hadza fasabara. Musa pun telah disakiti lebih dari ini, ya, fasabara, tapi Nabi Musa bersabar. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Jadi kita sebagaimana Rasul pun bersabar, Nabi Musa lebih dari itu pun bersabar. Wa syahidu hadhil kalimah, dan yang menjadi saksi dari kalimat ini, annal anbiya'a, bahwasanya para nabi pun yu'dzauna, mereka mendapatkan gangguan ataupun disakiti. Wa yasbirun, tapi mereka sabar. Mereka sabar. Fahadha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila lahu hadzal kalam, dikatakan ucapan tadi, ba'da tsamaniyah sinin, setelah 8 tahun min hijratihi. Jadi ucapan tadi, Nabi mendapatkan ucapan tadi setelah 8 tahun dari hijrah beliau. Berarti Islamnya sudah lumayan lama begitu. Bukan di awal-awal dakwah. Bukan di awal-awal dakwah. Justru setelah Allah kokohkan, kuatkan Islam. Ya, setelah beliau dikenal kejujurannya. Nabi sudah dikenal kejujurannya. Dan setelah Allah menampakkan tanda-tanda kerasulannya, baik di ufuk maupun
pada diri-diri mereka. Namun katanya, ma'adzalik yuqalu hadhil qismah, dikatakan pembagian yang Rasul bagikan lam ya'dil fiha, tidak adil. Walam yarid fiha wajhullah, dan tidak mencari keridhaan Allah atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Oleh karena itu, apabila hal itu terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fala tastaghribu, maka jangan kita merasa aneh. Jangan kita merasa aneh. An yaqulan nas, kalau ada manusia ya mengatakan fi alimin, pada seorang ulama, minal ulama'i, dari ulama-ulama yang ada, ya dengan ucapan tadi. Kalau Rasul saja mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak adil, ya. Misalnya nih ulama ini begini-begini, ada kadang di antara kita ya, atau sebagian kita yang senang dengan dakwah, tapi terkadang ada yang misalnya yang menilai ulama ini misalnya demikian, ya, merasa dirinya lebih begitu, ya, menyebutkan dengan sifat-sifat yang mengandung aib. Nah inilah jemaah sekalian, karena sungguh syaitan itu akan memasukkan ke dalam hati-hati mereka, yang sehingga mereka mencela ulama-ulamanya. Karena apa? Karena kalau ulamanya sudah dicela, ya, aib-aibnya atau dikatakan aib begitu, wasaqatat aqwaluhum, kemudian ucapan-ucapannya jatuh, tidak dipercaya lagi oleh manusia, ya, maka tentu tidak ada lagi manusia yang membawa kepada apa yang dibawa oleh para ulama tersebut, yakni yaquduhum bi kitabillah, yang dapat menuntut mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bal taquduhumus syayatin, akan tetapi akan menuntun mereka para syaitan, wa hizbus syaitan, dan tentara-tentara syaitan atau golongan-golongan syaitan. Oleh karena itu jemaah sekalian, menggibahi ulama itu, ya, menggibahi ulama a'dhamu bikatsirin, itu lebih besar dosanya, bahayanya, min ghibati ghairil ulama, daripada kita menghibahi yang bukan ulama. Makanya di sini kita harus hati-hati, jangan sampai kita menghibahi ulama ahlu sunnah, ya, li'anna ghibata ghairil ulama, alasannya karena kalau menghibahi selain ulama, ghibatun saksiyah, ghibahnya cukup pada dirinya. Misalnya seseorang menghibahi orang lain atau temannya yang bukan ulama, ya paling dianya saja begitu. Dianya saja begitu. Bahayanya, ya, tidak menimpa kepada yang lainnya, menimpa kepada yang dighibahi saja, ya. Akan tetapi kalau seseorang menghibahi ulama, itu akan berbahaya bagi Islam, ya, akan berbahaya bagi Islam, agama, karena ulama itu yang membawa bendera Islam. Jika kepercayaan ulama sudah jatuh dengan sebab ucapan-ucapan seseorang misalnya, maka tentu akan jatuh pula liwaul Islam, bendera Islam, dan jadilah yakni doror, bahaya bagi umat Islam, ya, dengan sebab meninggalkan ulamanya yang membawa kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian tidak sama antara ghibah terhadap ulama dengan ghibah terhadap diri pribadi seseorang. Kalau terhadap ulama akan berefek kepada umat, kepada Islam. Akan tetapi kalau ghibah kepada seseorang, maka hanya orang itu saja
yang akan mendapatkan dorornya ya atau bahayanya. Oleh karena itu jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dagingnya manusia, faedah dagingnya manusia dengan riba itu seperti dagingnya bangkai. Dagingnya manusia biasa itu seperti bangkai saja gitu. Akan tetapi dagingnya para ulama itu seperti bangkai yang beracun karena bahayanya lebih besar. Maka kata Syekh Fa'aqul, saya katakan, kata beliau rahimahullah, la tastaghribu idza sami'ta ahadan yasubbul ulama. Kamu jangan aneh apabila kamu mendengar seseorang mencela ulama. Syekh fulan dicela. Ya, Syekh Alul Hadis dicela. Ya, padahal tidak ada apa-apanya ya dengan karya-karya ilmiahnya, tapi dicela. Jadi kita jangan aneh. Kata beliau rahimahullah. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, qila fihi ma qil, dikatakan seperti apa yang tadi dikatakan. Ya, kemudian maka hendaklah kita fasbir, bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang itu dalam keadaan bertakwa kepada Allah dan di atas cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka fa inal aqibata lahu, akibat akhir yang baik itu adalah untuknya atau untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkadang sebagian kita, sebagian manusia mendapati temannya atau saudaranya melakukan satu kesalahan, lalu disifati dengan sifat-sifat yang buruk, padahal kesalahannya satu kali misalnya, tapi diceritakan dengan keburukan-keburukan. Ini juga bisa terjadi dengan celaan, dengan aib. Oleh karena itu hendaklah seseorang atau kita bersabar bahwasanya para nabi pun sungguh mereka dicela, disakiti, didustakan, bahkan dikatakan majnun misalnya, dikatakan yakni seorang yang gila atau penyair misalnya, atau bahkan tukang sihir, atau bahkan dukun ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna, mereka bersabar ya atas apa yang mereka didustai dan disakiti sampai datang kepada mereka nasruna, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya yang dikatakan Allah dalam kitabnya. Fa fi hadzal hadis, maka jemaah sekalian, dalam hadis ini ya dalilun, merupakan dalil ala anna lil imam, bahwasanya bagi seorang imam dia punya hak, pemimpin punya hak. Seperti antum misalnya dalam kurban, itu pemimpin bisa memutuskan ya pembagiannya. An yu'tiya man yara, untuk memberi orang yang dia pandang, fi atiyatihi al maslahah, dalam pemberiannya itu yang mengandung maslahah. Ya. Walau aktsaru min ghairihi, walaupun pemberiannya lebih baik dari yang lainnya. Seperti tadi Nabi memberikan 100 ekor unta pada seseorang, tokoh kabilah, pemimpin suku, 100 ekor unta yang tidak diberikan kepada yang lain. Apabila di sini mengandung maslahat, tujuannya untuk ta'liful qulub, melunakkan hati. Idza kana fi hadza maslahatun lil Islam, apabila terdapat maslahat buat Islam. Ya, laysat maslahatun syakhsiyah, bukan maslahat pribadi. Bukan maslahat pribadi. Kalau kita cintai kita beri, kalau tidak kita cintai tidak kita beri, tidak begitu. Bukan maslahat pribadi. Ya. Maka apabila kita memandang
maslahat bagi Islam, kemudian melebihkan pemberian, maka ini adalah yakni tidak mengapa, ya, dan itu haknya pemimpin, haknya ketua, dan tidak halal bagi seseorang untuk apa? Untuk menolak, untuk tidak menerima, mengkritik misalnya, ya. Maka fa'in i'tarada alaih, kalau tidak menerima, ya, faqad dzalama nafsah, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kemudian di dalamnya mengandung faidah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah, pelajaran dengan orang-orang yang telah berlalu dari para rasul. Ya, seperti ucapannya, walihadza qal, oleh karena itu Rasul berkata, laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fasabara. Sungguh, kata beliau, telah diganggu, telah disakiti Nabi Musa lebih daripada ini, tapi Nabi Musa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi, para rasul, ada ibrah, ada pelajaran yang baik bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk juga mengikuti dengan petunjuk nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadza yanbaghi lana, dan demikian pula katanya, sudah sepatutnya bagi kita, nahnu an naqdiya bil anbiya, kita mengikuti para nabi. Sudah sepatutnya kita mengambil teladan para nabi alaihi wassalatu wassalam fis sabri, dalam hal kesabaran. Kesabaran dalam apa? Alal adza, kalau kita diganggu, disakiti. Kemudian juga wa annahtasibal ajra 'ala Allah, hendaklah kita berharap pahalanya saja dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an na'lam anna hadza ziyadah fi darajatina, dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya ini adalah untuk tambahan derajat kita, ya, kemuliaan kita, ya, ma'al ihtisab, beriringan dengan harapan kita, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa takfirun lil sayyiatina, dan itu dengan harapan menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahan kita. Demikian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai syarah hadis yang ke-42 dari bab sabar, ya, dari bab sabar dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Bahwa demikian, ya, yang namanya manusia, sekalipun Rasulullah atau bahkan para nabi sebelumnya, bagaimanapun mereka bertindak menurut petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang namanya manusia, ya, ada saja yang mencelanya, yang menyakitinya. Oleh karena itu hendaklah kita bersabar, ya, dalam hal ini. Ketika kita berada dalam kebenaran, ya, yang kita yakini. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita, dan semoga kita mengambil ibrah agar kita dalam menjalani kehidupan, ketika kita mendapati gangguan yang menyakitkan diri kita, maka hendaklah kita pun bersabar sambil berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.